malam semua, selamat malam pemirsa di rumah, selamat malam kawan-kawan yang saat ini sementara mengikuti acara Sapa Kue yang kelima. Malam ini agak sedikit berbeda dari malam-malam sebelumnya, di mana kita acara Sapa Kue yang kelima ini langsung diadakan atau live di markasnya Orkes Keroncong Irama Baru. Nah, ini tentunya salah satu kejutan buat kawan-kawan di rumah. Kemudian yang berikut, tema yang akan kita diskusikan dalam obrolan santai pada malam hari ini berkaitan dengan musik keroncong di era disrupsi dan musik pop. Agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Ketika sebelumnya kita berbicara mengenai topik-topik yang umum, tapi malam hari ini kita akan berbicara secara spesifik tentang musik keroncong di era disrupsi ini. Nah, seperti biasa bersama saya Gio, Bebas Gio sebagai host. Di sebelah kiri saya ada Mas Maulid, mantan ex-Menwa salah satu universitas ternama. Di sebelah Mas Maulid ada Presiden hari esok. Kemudian di sebelah Presiden hari esok ada Mas Daniel ya. Nah, ini salah satu personil dari OK Irama Baru. Kemudian di sebelah Mas Daniel ada Bung Tundung, legendaris viola Semarang. Nah, di sampingnya ini ada Pak Agus Gunawan. Beliau adalah pemimpin Orkes Keroncong Irama Baru. Nah, ini beliau ini adalah pemimpinnya. Kita bertandang langsung ke tempatnya. Di sampingnya lagi ada Pak Eko Praitno. Beliau ini salah satu pengurus dari Warung Keroncong. Warung Keroncong ini merupakan salah satu wadah yang mana Irama Baru pun ikut bernaung di dalam wadah keroncong. Demikian perkenalan. Di belakang layar ada Mas Made Suli, ada Mas Lukni, ada Kelana Siwi Tumotre. Demikian perkenalan singkat. Sekarang kita akan sebelum masuk pada acara diskusi ngobrol santai, segenap warga Kowe ingin menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya salah satu keluarga dari Kowe, komunitas Kali Kowe yang telah berpulang ke sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu saya meminta kita sekalian untuk hening sejenak, barang 1 atau 2 detik. Hening cipta mulai. Selesai. Oke, kawan-kawan di rumah dan kawan-kawan yang ada di sini, kita akan mulai diskusi atau ngobrol santai kita ya. Jadi ini untuk kelompok Irama Baru perlu saya sampaikan. Jadi obrolan ini kita obrolnya santai aja, kayak tongkrongan biasa. Nah, jadi untuk mengawali ini saya minta agar pimpinan OK Irama Baru bisa memperkenalkan diri secara singkat. Terus bisa juga memperkenalkan soal komunitas itu, biar sebagai untuk mengawali diskusi kita. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Yang pertama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita semuanya di masa pandemi kita bisa berkumpul di dalam acara yang sangat spesial malam hari ini. Tentunya pada malam hari ini di markas Orkes Keroncong Irama Baru, kebetulan kami sendiri sebagai orang yang dituakan di Keroncong Irama Baru. Kemudian secara singkat Irama Baru kapan berdirinya ini, berdiri pada tahun 2016. Kemudian oleh karena di Semarang ada yang namanya komunitas Warung Keroncong, sehingga Orkes Keroncong Irama Baru masuk di dalam situ pada tahun 2016 juga, sekaligus pada tahun 2016 kita didapuk untuk beberapa kali tampil di pagelaran yang mana pada saat itu memang Orkes Keroncong perlu mendapatkan
banyak perhatian, sehingga bagaimana orkes keroncong di Semarang bisa hidup, sehingga kita semuanya bersama, kita semuanya bersatu padu melestarikan musik keroncong. Terima kasih, itu dulu salam buka dari kami. Terima kasih atas tempatnya, monggo. Oke, ini berikutnya pertanyaan yang sama buat Pak Eko. Bisa memperkenalkan diri sekaligus mungkin bisa secara singkat menggambarkan soal warung keroncong. Monggo, Pak. Salam keroncong, salam keroncong Ini ya, di salam. K gitu. Salam trung. Salam culung-culung, salam keroncong. Mungkin di sini saya mewakili, ini Pak Ketua mungkin juga melihat Pak Setianto. Saya mewakili warung keroncong dan pengurus yang lain, memberanikan diri saya mewakili. Di mana memang warung keroncong ini adalah suatu wadah komunitas untuk orkes keroncong di Semarang dan sekitarnya. Adapun warung keroncong itu untuk pementasannya itu sebetulnya hanya berhenti selama pandemi ini. Sebelumnya itu dari 2008 rutin setiap Rabu pasti ada pagelaran keroncong, dan tepatnya berbeda-beda tiap minggunya. Setiap Rabu ada yang di Kecamatan Semarang Selatan, di TBRS, di RRI, dan Taman Nada. Begitu perkenalan singkatnya. Warung keroncong adalah komunitas untuk grup-grup orkes keroncong yang di Semarang dan sekitarnya. Tersun. Terima kasih kepada kedua pemimpin yang sudah memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan kedua kelompok masing-masing. Berikutnya kita akan masuk pada acara ngobrol santai. Ini merujuk pada tema melihat musik keroncong di era disrupsi ini dan budaya pop. Nah, ini kan kita melihat nih adanya perkembangan era pergeseran era yang begitu kencang sehingga atau yang begitu melaju. Ini saya melihat ini kan kayak berpengaruh terhadap dunia musik secara umum ya, sehingga menyebabkan kayak perkembangan teknologi hingga berpengaruh secara spesifik terhadap keroncong. Nah, aku melihatnya ini keroncong seolah tenggelam dibandingkan dengan musik yang lain kayak pop, rock dan lain-lain. Ini apakah khusus untuk komunitas Irama Baru dan kelompok warung keroncong ini merasakan itu atau tidak? Apakah bisa selama berkesenian khususnya di lingkup keroncong ini merasakan itu enggak? Misalkan dulu keroncong tuh sempat mencuat, terus dengan melajunya era ini ternyata dia kemudian redup gitu atau seolah-olah tenggelam. Merasakan adanya itu enggak? Saya dulu ya. Silakan, Oh, iya. terserah. Terima kasih. Untuk warung keroncong sendiri memang diciptakan atau dibuat untuk mensejajarkan dengan musik-musik yang lain, karena kita sebagai penggemar sekaligus pemerhati musik keroncong di era-era yang sekarang memang kelihatan agak tenggelam. Berbeda pada tahun kira-kira tahun 80-an, keroncong itu setiap pagelaran, setiap orang punya hajat itu banyak sekali orang-orang yang hiburannya musik keroncong. Untuk saat ini saja yang agak berkurang, sehingga bagaimana kita teman-teman di Kota Semarang khususnya supaya keroncong musik asli Indonesia ini tidak ketinggalan, sehingga terbentuklah pada tahun 2008 ada yang namanya komunitas warung keroncong, sehingga keroncong-keroncong yang ada kita Semarang bisa masuk di dalam wadah untuk membangkitkan kembali gairah keroncong yang pada saat-saat ini hampir punah. Nyaris. Kemudian Nyaris itu.
hampir punah. Mungkin Pak Eko monggo makan ambil lagi. Ya, mungkin tak tambahi. Itu memang ada beberapa pasang surut di komunitas keroncong itu ya. Kebetulan memang keroncong itu istilahnya musiknya wong tua gitu loh. Ya kan, nah, wong tuanya kan lama-lama hilang kan. Tapi di sini ada sisi optimis sebetulnya. Karena apa? Karena memang kita itu sekarang itu terbentuk keroncong-keroncong anak muda gitu. Tapi di sini yang dibawakan itu tidak lagu keroncong. Kalau lagu keroncong kan ada 3 itu, keroncong asli, langgam keroncong, dan stambul. Nah itu istilahnya apa, musik orang tua tadi. Tapi sekarang anak muda itu menginovasi keroncong, mungkin juga dengan tambahan alat musik yang tadinya untuk keroncong itu 7 itu apa, cak, cuk, selo, bass, flute, gitar, ya, 7 biola, 7. Tapi sekarang ada tambahan drum, ada tambahan saxophone, keyboard. Tapi itu nggak masalah. Kenapa? Karena memang apa, maksudnya supaya menggairahkan anak-anak muda itu kan. Kalau anak muda mamanya lagu Krisya dikeroncongkan, menyesuaikan karena era itu. Keroncong itu bisa untuk mengiringi semua genre musik, mau dangdut, mau ngerok, ada congrok ya, ngerok ada, untuk mau apa, reggae ada juga begitu. Tapi maksudnya saya hanya memberikan apa ya, untuk apresiasi untuk anak-anak muda itu memang bagus. Tapi paling tidak setiap mamanya mereka latihan atau pentas itu membawakanlah lagu-lagu keroncong itulah yang karena asli. Kan ya kan, supaya lagu keroncong sendiri nggak tenggelam, paling tidak ada lagu keroncong. Tapi sekarang banyak anak muda yang sudah mulai tertarik seperti itu. Ya, menarik ya ternyata. Jadi kawan-kawan di rumah yang mungkin masih awam sama seperti aku soal musik keroncong, jadi dengan adanya diskusi ini bisa menambah atau mengetahui tentang perkembangan keroncong. Ternyata kelompok musik keroncong pun bisa menyesuaikan dengan perkembangan atau berjalannya era, yang sehingga keroncong itu tidak tenggelam, tapi berusaha untuk tampil dengan warna yang baru, dan tentunya ciri khas keroncong nggak hilang. Ya. Monggo yang lain mungkin. Tapi kalau saya berpendapat juga pengaruh juga terhadap manajerial pengembangan budaya oleh pemerintah. Oh gitu. Iya. Lah hubungannya piye? Nah, hubungannya budaya salah satu musik keroncong itu memiliki nilai historis dalam proses pergerakan perjuangan bangsa ini. Apa ada zaman dulu orang perang di tengah hutan nyanyi dangdut? Tidak ada. Mungkin diam-diam ada ya. Atau dia nyanyi rock. Nah kalau perjuangan sekarang ada, saya akan tetap berjuang biarkan saya membusuk penjara, wah dung. Nah itu ada ya. Ya kalau dulu tidak ada. Adanya misalnya jembatan merah ya, terus pasang mata bola, bagaimana mereka menceritakan kisah-kisah historis ya dalam perjuangan mereka, memotivasi pejuang itu. Nah lewat keroncong. Tapi pemerintah juga tidak begitu konsisten dalam merawat budaya sendiri. Kalau ini memiliki historis dan nilainya sangat bagus sekali. Lagu-lagu keroncong ini banyak yang lirik-liriknya isinya itu pemujaan terhadap negeri ini, keindahan negeri kita sendiri atau perjuangan. Selebihnya hanya berapa persen bercerita tentang cinta. Nah ini tidak digenjot untuk terus bangkit, untuk terus berkembang. Kalau dulu ada sekitar tahun benar mas tahun 80-an 90-an menjelang 2000 keroncong itu bangkit. Karena apa? Di berbagai wilayah banyak disupport pemerintahan saat itu. Adanya event-event tentang lomba keroncong, lomba lagu keroncong, lomba keroncong di mana-mana. Di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur selalu ada. Nah ini memunculkan gairah. Karena apa? Pemerintah wani danai kan gitu.
Jadi gini, apakah ya misalkan boleh dibilang bahwa hampir tenggelamnya keroncong ini salah satu faktor disebabkan oleh karena tidak adanya perhatian dari pemerintah secara khusus terhadap kelompok musik keroncong, apa gimana? Itu juga salah satu pengaruh. Bagaimanapun musisi-musisi keroncong ini, kalau yang kita lihat ini levelnya berada di bawah, kan gitu, level standar ekonomi kan gitu ya. Nah sekarang kalau mereka tidak diberi support, mereka punya kemampuan ya, mereka punya kemampuan talenta untuk berbagi ilmu tentang keroncong, tapi mereka tidak disupport oleh pemerintah, mereka diberi kemudahan untuk membangun ekonomi agar kuat. Nah, bagaimana mereka mau juga bisa berbagi, mereka sudah berjuang untuk perutnya sendiri, waktunya habis untuk itu. Nah beda kalau pemerintah mensupport musik keroncong, yuk pengen ada ke sekolah untuk anak-anak muda, yuk keroncong masuk ke sekolah-sekolah, tak kasih dana sekian, misalnya enteng-entengnya wes ki go tuku es, wah itu bisa keroncong masuk sekolah. Nah sekolah-sekolah diwajibkan ekstrakurikuler keroncong untuk SMA, perkembangannya pasti bagus. Mungkin saya tambahin sedikit juga untuk media-media yang besar ya, kayak Banyak nggak apa-apa? kayak televisi ya. Iya. Televisi itu sekarang malah hilang semua. Swasta, ini TVRI baru ada lagi ya setiap tahun itu. Tapi sekarang yang lainnya malah tenggelam. Padahal untuk keroncong ini kan musik asli bangsa Indonesia loh, yang harus kita lestarikan. Masa malah kita sekarang istilahnya dari musik-musik manca yang begitu Itu masif. meledak ya gitu ya. Padahal keroncong itu memang benar-benar musik dari Indonesia. Kan ada memang ya bukan isu ya, maksudnya keroncong itu dari Portugis, bukan keroncong itu dari Indonesia asli. Karena kalau Portugis itu dulu hanya ukulele ini disebut keroncong ukulele, tapi cara mainnya lain. Agak beda. Kayak ngeropel gitu ya, jreng. Tapi kalau kita dipetik, disesuaikan dengan kayak kendang, kalau Jadi beda di sini. Selo di Portugis juga saya. Iya. Jadi ini itu asli milik kita. Terus siapa lagi kalau bukan kita yang nantinya akan melestarikan kan? Jadi ya Mas Tudung itu saya setuju kalau paling tidak lah dari SD ada kurikulum ekstrakurikuler untuk keroncong namanya. Itu paling tidak mengenalkan. Dan kalau saya kebetulan juga ada keroncong, vokal keroncong suka dalam itu. Kalau kita itu vokalnya. Jadi anak kecil itu kita latih untuk menyanyikan lagu keroncong. Paling tidak mereka mengenal dulu lah untuk keroncong itu. Kalau sudah mengenal kan mencintai akhirnya. Seperti itu. Nah ini dengan adanya semacam keprihatinan terhadap keroncong ini, terutama ya tadi ya kayak yang sudah disampaikan bahwa minimnya perhatian dari pemerintah, kira-kira ada nggak upaya daripada dua komunitas warung keroncong dan irama baru, ada nggak upaya untuk istilahnya menggenjot agar keroncong ini setidaknya itu bisa ya di Semarang ini bisa membumi lah. Mungkin selama Untuk ini generasi ya baru. kita sudah sangat mengupayakan itu ya, dengan adanya pentas pagelaran itu. Oh ada juga. Ada tetap. Tapi karena ini pandemi juga sudah. Tapi kemarin itu ada beberapa kali kita pentas di Pemkot Balai Kota. Itu kerjasama dengan Pemkot ini. Sebelum COVID. Setelah COVID ini malah ya. Kalau sebelum COVID itu Malah kita rutin sendiri itu untuk pagelaran itu. Kowe ketinggalan. Nanti kapan-kapan kowe kita kita ajak nonton bareng ke sana, bagaimana pagelaran itu gitu. Jadi ini komunitas keroncong ini seperti ini gitu. Nah ini menarik. Monggo yang lain. Perlu tambahkan, saya tambahin sedikit. Boleh. Banyak nggak apa-apa. Sedikit lagi. Jadi untuk menumbuhkan kembali supaya keroncong itu yang hampir punah itu
itu makanya kan tahun 2008 tepatnya itu ada yang namanya terbentuk komunitas warung keroncong. Itu juga karena rasa peduli terhadap keroncong yang pada saat itu sudah mulai agak-agak tenggelam. Tetapi memang pada tahun 80-an di era-era keemasan keroncong itu pada saat tumbuh keroncong memang sangat luar biasa. Kemudian tahun 2008 itu rasa keprihatinan terhadap seniman-seniman keroncong Kota Semarang, maka terbentuklah yang namanya komunitas warung keroncong pada tahun 2008. Ya, itu untuk menggenjot kembali bagaimana keroncong di Kota Semarang khususnya bisa eksis kembali dengan mengadakan pada saat itu sebulan sekali. Pada saat itu kemudian sesuai dengan perkembangan kita mengadakan yang namanya Rabu Keroncong. Rabu Keroncong itu juga yang pertama untuk mengenalkan musik-musik keroncong di kawula muda, sehingga mereka ini toh yang namanya musik keroncong, musik Anji Indonesia. Itu maksud dan tujuan warung keroncong itu didirikan. Kemudian karena pada saat ini masa pandemi, kita tetap memakai peraturan pemerintah, mematuhi protokol. Iya, kita tetap harus tidak boleh yang namanya kumpul-kumpul. Kita tetap peraturan pemerintah harus kita pegang teguh. Ya akhirnya pada saat ini ya seperti ini lah. Kita melanggar ya, Pak. Ya. Tapi nggak ada 30. Nggak ada ya. Masih di bawah standar. Iya. Monggo Mas Tuana, mungkin mau baca puisi dulu. Ya caranya ini mau coba puisi. Baik, terima kasih kawan-kawan. Salah Orang seorang perlu penyair. kolaborasi ini. Bisa kolaborasi Nah, enggak? Aku minta rayuan Pulau Kelapa. Bisa. Kalau apa nih? Nah, Rembuk saya. Ini musiknya dibantar kayak apa? anak Puisinya dibantar. airku Indonesia. Tadi ya, tadi ya. Pulau Kelapa. Aku seneng. Oh, enak banget. Sebuah persembahan kepada para buaya keroncong. Kasih B. C. Ceking. G. Airku Indonesia. Karena kalian juga pekerja budaya, pekerja seni, maka akan saya bacakan puisi. Kesetiaan kelas pekerja. Di kundang Winarung, kucahikan sehelai karung. Waktu yang pergi mengungkit lori, berasuk kerimpunan tebu jiwa. Di sana kau berjaga, ayunkan pacul kecilek, siangi terjadi pada tunas sumpah. Bila sore tenang dan banyak pada berenang di kali belakang kami. Oh, ambil tanganku lurus ke alun-alun, memandangi anak-anak berlari mengudap gulali.
kering balungmu, aku temukan tenaga di ruang hatimu, aku temukan mimpi kelas pekerja, pabrik untuk semua. Di sini kau tak lagi di sini. Setrum trafo memutus benang yang memandumu pulang kepadaku. Tak lagi kutemukan ujung benang-benang. Ku cari nafasmu di lubang jarum, ku cari hangatmu di tikar kosong, ku cari sukmaku dalam alas tutupan, dalam sukma. Di sana, di sekitar sana ada sebuah ruang tak berpenghuni, bidang gula segala mimpi, manis terakhir di bumi, tempat aku bisa pulang. Oh, Gusti Kang Maha Urip, biarkan mimpi kekasih jadi mimpi, amarahnya jadi amarah, belulangnya jadi asimat suciku. Biarkan amuku bertemu amuk semua kaum terhina, berpintal-pintal dalam gemulung amuk masa rakyat pekerja. Cintaku sekeras hati kaum modal menepasi belenggu kaumku, akan kubuatkan dengan mautku dunia baru yang sebenarnya baru baginya yang tak lagi bisa di sana. Klaten 1962. Terima kasih. Luar biasa. Mbok Presiden hari itu mau komentar atau mau nanya apa, Mas? Malah apa? Orang terduga ya ada ke Kendal nyolot tampil baca puisi. Tapi nama apa sih? Tersimak sampai atas nih. Ekspresi memuji. Ya terima kasih Mas Sergio. Ini begini nih, kita ini kan tahu ya. Kalau tanya yang sopan. Karena nggak bisa pulang. Pertama saya mau tanya ini Mas Agus. Ya. Mas Eko juga. Kenapa musik ini dibentuk dengan nama irama baru? Tapi saya tidak menemukan irama yang baru. Kedua, genre keroncong itu di Indonesia kan sudah sangat banyak ya. Ada congdut, cong rock, cong blues, cong segala macam ya. Itu genre apa itu? Akeh banget lah itu. Nah terkait semua ada masanya. Musik-musik kesenian daerah di Indonesia itu kan ada dinamika, istilahnya pas api-api, pas rame-rame nih, pas banyak peminatnya dan sebagainya. Jadi mengalami masa keemasan. Nah di sini ada grup warung keroncong, komunitas warung keroncong. Ya. Saya juga nggak paham nih. Kalau namanya warung itu biasanya kan banyak macam-macam itu, macam-macam jenis yang ditawarkan. Menu ya. Jadi ada susu, ada indomie, ada gula, ada segala macam itu. Nah, apakah warung keroncong? Karena saya masih asing ya. Saya sebagai warga Semarang, saya masih merasa asing gitu. Nah, ini mungkin
salahnya dari komunitas keroncong. Kenapa tidak bisa mengakrabkan diri terkait warung keroncong misalnya gitu. Walaupun berulang kali saya mengadakan pesta rakyat, saya sebut motor pesta rakyat di Talunarjo. Berulang kali juga saya mengundang kelompok keroncong. Kan gitu. Bahkan kelompok keroncong itu juga berkolaborasi dengan pembacaan puisi, yaitu di bawah tahun 2015 sama dulu ya, itu beberapa kali. Nah, saya tidak melihat keroncong ini meregenerasi. Memang ada anak-anak SLTA pernah dihidupkan atau bergerak di Jogja, misalnya tadi yang diposting Mas Maulid misalnya, itu mencoba gitu loh, dengan warna yang berbeda. Misalnya di dalam keroncong ada kendangnya, misalnya ada orjennya, ada yang lain-lain. Nah, barangkali ini bukan pertanyaan tapi lebih pada kesaran, bagaimana penggiat keroncong itu selalu jadi kayak bakul, selalu masyarakat ini butuh apa, warna seperti apa yang diinginkan. Tapi kalau kita maaf dalam tanda petik egois, kita pelaku seni gelem rak gelem ya kayak gini. Kan tadi ada minimal ada tiga ya, kalau yang asli, jenis lagu, yang Istanbul atau yang London. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan sebuah kesenian yang istilahnya sudah dipatenkan atau sudah pakem, barangkali wayang-wayang itu juga hanya kelompok-kelompok tertentu orang yang tertarik, yang senang. Nah, kelompok irama baru dia akan tenggelam, akan ya bangkit sebentar, hilang lagi, bangkit sebentar lagi, karena tidak dirindukan orang, tidak dirindukan masyarakat. Hanya segelintir orang yang tertarik. Karena apa, Mas? Keroncong tidak menjadi satu kebutuhan banyak orang, hanya segelintir orang. Nah, itulah yang jadi tantangan kita bersama selaku penggiat keroncong. Nah, saya kira dari saya itu dulu ya. Tak takon kabeh warna-warna malah bingung aku. Jadi saya jalan dulu ya. Jadi monggo Mas Agus atau Mas Eko untuk menjawab. Pertama, nama irama apa? Irama baru. Tapi kita lihat nggak ada yang baru nih. Monggo. Ya, terima kasih ya. Jadi kita memulai pada tahun 2016 itu terbentuk yang namanya Orkes Keroncong Irama Baru. Mengapa kita namakan yang namanya Irama Baru? Karena pada saat tahun 2016 itu Orkes Keroncong Irama Baru itu yang masuk yang terakhir di komunitas warung keroncong, sehingga kita bersama dengan teman-teman ini enaknya apa ya? Pernah pada tahun sebelum itu, sebelum tahun 2000, sekitar tahun 2013 saya membentuk yang namanya Orkes Keroncong Kapuk. Pada saat itu Kapuk terbentuk Marai turu toh. Kita terbentuk pada tahun 2013 karena pada saat itu domisili kita yang jauh, kemudian ada yang pindah pada tahun 2013, 2016 akhirnya jatuh Orkes Keroncong Kapuk. Kemudian tahun 2016 kita jatuh di mana? maksudnya bubar. Oh, bubar. Iya, bubar. Kemudian jatuh. Tahun 2016 kita ngumpulkan lagi balon-balon pisah. Kira-kira ini siapa yang ganggu nih, ya tari lah ya. Akhirnya kita pada tahun 2016 kita masuk di komunitas warung keroncong. Kita orang yang paling akhir pada saat itu, sehingga naik irama baru saja. Nah, makanya terbentuk yang namanya Keroncong Irama Baru, karena kita ibarat pada tahun 2016 kita juga baru ceprol kita lahir di komunitas warung keroncong, sehingga kita namakan Irama Baru. Itu yang nama kira-kira cocok lah gitu. Kemudian Pak Eko, kalau tadi nambahi apa Pak
warung. Warung keroncong. Ya, monggo. Oh, menunya. Dan ternyata irama baru salah. Ternyata masih ada lagi yang baru-baru kan gitu. Pikirnya anak laki ya. Nah, itu sekalian jawab bahwa itu keroncong itu memang Supaya gantian Mas, nanti kalau saya tanya terus nanti enggak selesai. keroncong itu tetap dinamis gitu loh. Maksud saya seperti itu. Walaupun ada pasang surutnya ya. Dan sekarang ini yang sudah mengisi warung keroncong itu sekitar 12 orkes keroncong. Yang grup Ya. itu yang masuk di komunitas kita, dan 12 itulah yang tiap Rabu itu yang gantian, kita ada jadwal sendiri. Terus kenapa namanya warung keroncong? Karena kalau namanya warung ki wong ki wis ya. Warung itu apa ya, sederhana tapi Warak. orang itu ngangeni kan, Warak. maksudnya aku pingin rono gitu. Kayak kucingan. Kucingan. Warung gitu, jadi maksudnya supaya terutama komunitas keroncong itu warung, ayo kita bareng-bareng nih warung keroncong. Walaupun di situ nantinya ada pagelaran, kadang-kadang ya kita ada ini jajan-jajan seperti ini. Kita upayakan sendiri, ada jamu juga gitu. Ya, itu warung terbentuklah pasti enaknya jenenge apa namanya, warung keroncong. Nah, warung keroncong itu komunitas warung keroncong yang membawai orkes keroncong yang di Semarang, dan kita sampai saat ini pun tidak menutup, silakan kalau ada orkes keroncong baru kita masukkan jadwal kita supaya pentas, karena tujuannya apa? Itu juga ajang promosi, juga untuk melatih skill dari masing-masing kelompok itu, Pak. Nah, kalau menangkap tentang jenis-jenis warung ya, Pak, ada di warung itu memang dari beberapa komunitas keroncong itu punya Ciri khas sendiri. Ada yang 12 itu model berbeda ya. berbeda. Ah, Jadi ada yang kalau model irama gedenya baru ada. ini sebetulnya baru loh, Pak. Ini dia itu membawakan lagu-lagu campur sarinan loh. Kalau ini kan saya sendiri yang bukan tapi kalau sudah komplit ada penyanyinya, Emang baru benar. keroncongnya jadi tapi tetap ada keroncongnya. Tapi lagu-lagunya energik. Ada yang genre dangdut, ada komunitas yang selalu menampilkan dangdut, ada yang progresif, jadi modelnya semi jazz, Pak ya. Ya. Ada teman komunitas juga. Terus ada yang modelnya pop, ada yang modelnya Keroncong asli. Ada keroncong asli ada. ada yang modelnya campur saina, model di Kempot ada. Bahkan ada grup yang menampilkan lagu-lagu baru dan sangat dinamis, dikomposisi dengan baik. Jadi emang ini warung keroncong memang isinya dari teman-teman keroncong punya genre-genre keroncong masing-masing. Jadi kemarin itu akhir tahun ya, kita ngadakan festival. Itu kita tidak semua tampil sih. 5 grup itu sudah mewakili Masing-masing. genrenya masing-masing, tapi dengan dibawakan dengan alat keroncong. Jadi memang warung bener, Pak. Jadi kita ada pilihan di situ. Oh, aku seneng sing keroncong asli. Ah, yes. Les karo ngantuk-ngantuk itu. Ada juga yang energi dinamis gitu. Dan itu pun memang masih terjadi pertentangan sebetulnya, pertentangan antara terutama yang sepuh-sepuh itu keroncong kok kayak ngono. Tapi nek ora ngono, cah nom ora seneng gitu. Tapi kita istilahnya tetap terus lah. Itu Lana boleh tanya nggak gitu? Kalau saya gini ya, melihatnya keroncong tuh tenggelamnya enggak, saya melihat tenggelamnya enggak, cuma faktor kesempatan, faktor intensitas tampil di media-media nasional tuh kan minim banget, kalah dengan musik-musik yang lain. Itu yang bikin keroncong kurang melambung di tingkat nasional mungkin. Tapi di daerah-daerah eksistensinya masih ada, apalagi di Semarang, apalagi di Solo, Jogja, ya. Itu Setiap kampung iya. ada keroncong. iya. Nah, kalau
kalau saja media televisi nasional, entah itu TVRI atau yang lain, ikut berperan menampilkan musik keroncong, saya kira di daerah Sumatera aja banyak grup Ya. keroncong. Lampung, Ada saya dari kan Bengkulu baca ya. itu ada. Memang di Iya. Bengkulu membahan keroncong. Di Bandar Lampung ada komunitas juga itu keroncong. Jadi dia pernah mengadakan festival keroncong Never Day. Gitu. Jadi labelnya gitu. Di keroncong Never Day. Keroncong Artinya apa itu? Keroncong tak akan mati. Gitu. Berarti main bahan beneran nih. Iya. Terus ini terkait dengan Diam-diam mengikuti. Iya. Keroncong. kelompok ini ya, punyanya Mas Agus, punya Mas Iko, warung keroncong ya. Harapannya terhadap peran pemerintah lah, peran pemerintah terus pandemi ini terkait dengan kondisi ini, dan setelah pandemi itu kira-kira gimana ini Ya, terhadap kelompok irama baru sama warung keroncong. jadi untuk peran serta pemerintah pada saat ini memang kurang. ada, tetapi kurang, tapi masih Itu di support dalam hal apa itu? di dalam keuangan. Oh. Ada yang namanya apa itu pemerintah di dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Itu ada yang namanya support untuk pagelaran ada. Cuman kan di Kota Semarang ada yang namanya dua. Jadi ada kelompok besar yang dua. Jadi yang pertama ada warung keroncong, yang kedua ada Hamkri. Hamkri itu himpunan artis musik keroncong Indonesia. Itu di situ juga sebetulnya warung keroncong tetap di bawah Hamkri, cuman Hamkri sendiri pada saat ini istilah kerjanya masih kurang, sehingga pada tahun 2008 teman-teman yang merasa kira-kira kok Hamkri ini kurang, maka terbentuklah komunitas warung keroncong yang pada saat ini malah kira-kira Hamkri dengan warung keroncong ini besar warung keroncong. Padahal pada hakikatnya itu warung keroncong tetap di bawahnya Hamkri, karena apa itu dana yang dikucurkan untuk orkes keroncong itu tetap lewat Hamkri. Nah, kemudian Hamkri sendiri punya pagelaran satu kali Rabu, yaitu di Rabu kedua di TBS. Ya ada, cuman untuk hal keuangan sendiri, untuk Hamkri jatai misalnya 1000 dintaknya dalam malam hari itu, dalam pagelaran pada malam itu. Tapi kalau warung keroncong diman-eman sampai dengan 3 pagelaran. Nah, karena duit 1000 ini tidak cukup, sehingga teman-teman ada rasa simpati bagaimana iso urip warung keroncong di Kota Semarang. Kita melulah yang namanya urun-urun sedikit lah ya. Nah, kita pada hakikatnya uang itu tetap dikembalikan ke grup masing-masing. Ya, karena kan pas pentas. kita ada yang namanya transport untuk setiap pentas di setiap Rabu itu. Untuk tiap grup ya. Tiap grup ya, setiap grup yang pentas. Kita enggak dibayar, cuma transport saja. Transport saja. Tapi cukup enggak tuh transportnya? Waduh lah, itu nek dicukup enggak ya, tetap enggak cukup ini. Tetap enggak cukup. Karena apa itu? Yang namanya transport itu ya penting untuk bensin lah. Itu aja. Mungkin Pak itu mau nambah lagi. Iya, jadi sebetulnya untuk khususnya warung keroncong itu kita banyak swadaya. Apalagi di pandemi ini kemarin kita juga kebetulan itu kita bisa membantu teman-teman yang terkena dampak COVID ini kan, karena mereka kan hidupnya sebagian besar itu mereka dengan cara ngamen istilahnya. Iya. Warung keroncong. Jadi kita mengupayakan itu bisa. Yang kedua itu kemarin ada yang sakit, di samping kena pandemi sakit, kita mengadakan streaming untuk charity itu, dari yang dana itu.
dan ya lumayan juga untuk membantu mereka gitu. Jadi istilahnya dari kita untuk kita itu. Jadi ya semuanya kita upayakan untuk swadaya bagaimana caranya teman-teman itu tetap bisa eksis lah. Ya, semoga pandeminya cepat berlalu ya Pak ya. Jadi bisa lagi Nah, normal ini kembali. uniknya teman-teman warung keroncong ini yang sungguh-sungguh eksis, tapi jatahnya sedikit, lebih banyak hamkrinya. Ya, Nah, ya. Ini. Ya. kalau Hamkri itu memang Kalau Hampri kan nasional Mas Undung. Punya dia kan nasional himpunan artis. Kalau warung keroncong hanya adanya hanya di Semarang. Semarang. Ya. Untuk Hamkri kan ada yang namanya kantor pusat di Jakarta sana. Pusatnya Hamkri. Jadi ya dari pemerintah kerjasamanya dengan Hampri. Nah, ya kalau ini teman-teman pengen tahu bahwa keroncong ini selain punya historis, dia juga penuh pemanaan sastra, bahasa lagu keroncong itu penuh pemanaan sastra. Ya kan dulu pernah diadakan ya sastra keroncong. Sastra keroncong ada. Keroncong pernah diadakan. Nah, siapa itu? Anu, Picasso, Rause. Picasso. Dikasih. Waktu Marco. Di Sas. Sebenarnya memang zaman-zaman tahun 80-90 keroncong eksis jaya. Tenggelamnya ketika munculnya mulai muncul bertebaran organ tunggal. Nah, itu keroncong mulai surut. Karena apa? Orang sekarang berpikiran praktis kan gitu. Ibaratnya kalau dia ngundang grup keroncong ini makan wong piro, mungkin makan wong 15 ya. Makan 15, tapi kalau organ tunggal paling 3, penyanyi 2, penyanyi 1. Mungkin keroncong ini katakanlah biasa 1,5 juta, organ tunggal nyawa 800 tadi. Yang sebenarnya keroncong juga sudah berusaha untuk bagaimana dia mengikuti perkembangan zaman dengan memunculkan gaya-gaya terbaru. Sekali lagi kembali pada masyarakat dan juga peran pemerintah. Masyarakat dalam artian kita sudah mencoba buat perubahan. Kalau masyarakatnya, kalau saya lihat di Semarang ini masyarakatnya itu katakanlah berpikiran kotanya kota industri, kesenian itu menjadi anak tiri kan gitu. Beda kota-kota yang tidak merupakan kota-kota industri, kesenian itu sungguh menjadi istri. Ya, sungguh menjadi istri. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah bisa mensupport keroncong dengan apa itu mengaktifkan elemen budaya, terus memberi apresiasi, memberi wadah, memberi ruang, memberi dan saya kira bisa berkembang. Kalau hanya seperti ini masyarakat tidak ditawarkan juga oleh pemerintah, terus tidak katakanlah tidak mengiklankan dulu keroncong budayamu seperti ini ya boleh. Banyak kan budaya yang tidak disupport pemerintah banyak. Jadi mungkin yang sekarang bagus itu ya maksudnya sangat memperhatikan musik keroncong itu Solo. Mungkin Solo itu ada ya. setiap tahun ada festival. Bahkan di Solo regenerasi anak-anak SD ya. Iya. Anak-anak SD itu sudah dilatih pegang alat musik. Dan kiri Festival keroncong. Solo ya. Festival ya, menyanyi juga. Dulu keroncong festival SKF. SKF ya, Solo Keroncong Festival itu gede loh itu. Anu perhatiannya dan mereka memanggil penyanyi-penyanyi keroncong nasional. Nah, Semarang Lejang bisa mencoba Ngisi untuk nggak? membuat Ya? festival Orang keroncong. keroncong ngisi nggak kalau festival itu? Itu biasanya mereka malah ngundangnya yang dari luar Jawa begitu. Iya. Jadi kalau Solo dan Semarang kan sudah apa ya? Itu ya sejenis itu ya. Jadi mereka kadang malah nggak ya, jarang ya Semarang ya. Jarang. Kita hanya penonton aja di sana. Nah ya dulu pernah kok saya lihat mengundang apa itu penyanyi dari Jakarta, grup band dari Jakarta sampai 40 juta sanggup kok. Bahkan mereka menari-nari sambal. Masa keroncong Keroncong hanya duitnya keroncongan. Nah kan itu saya menjadi ingat tahun ya sekitar 90-an iklan TV barang metal harga keroncong. Nah dan itu dibiarkan terus beredar kan sampai
berapa itu? Masih ingat ya? Televisi Gold Star. Itu Hari Bukti. Nah, ini kan pelecehan terhadap budaya sendiri dan pemerintah juga tidak sadar itu dibiarkan. Padahal itu notabene itu musik kita ya. Iya. Satunya musik kita itu. Dan apa yang bisa juga untuk mengiringi jenis lainnya, lagu lainnya gitu. Keroncong itu sangat dinamisnya seperti itu. Tapi bagaimanapun juga memang khususnya ya kalau di Indonesia ini masih banyak lah yang pegiat-pegiat keroncong kayak di Salatiga itu. Mereka melatih anak-anak kecil. Terus di Trenggalek ya. Ya, Trenggalek. Trenggalek juga seperti itu. Trenggalek Jawa Timur. Jawa Ya. Timur. Ya. Jadi mereka masih anak kecil itu. Kemarin kita juga ada itu komunitas JKN, Jagat Keroncong Nusantara. Itu memang basecampnya di Tuntang. Salatiga. Ya, Tuntang itu dulu memang setahun 2 kali ya kita ngadakan, jadi kumpul apa Se-Indonesia itu levelnya lebih besar, Nusantara ya. Itu ada yang dari Papua, Kalimantan, Sumatera, Bali, hampir semuanya ada. ya, paling tidak senasib dan saling mendukung lah. Foto-foto. Ya kita masih terus mengupayakan piye carane iki keroncong tetap eksis, tetap lestari. Kalau saya tidak begitu setuju apa yang disampaikan Mas Tunjung tadi. Artinya sebuah komunitas kesenian semacam keroncong ini jangan sampai tergantung pada pemerintah, tapi kita selalu senantiasa berkreasi, berinovasi, membaca pasar. Karena kesenian tanpa berdekatan bersinggungan dengan pasar, dia akan hancur, akan lemah. Nah, itulah, walaupun ibaratnya begini, gado-gado orang seleranya beda, sayur apa asam garang asam seleranya beda, orang tidak sama. Nah, pasar yang mana yang mendekati yang disukai oleh masyarakat, segala macam lapisan. Nah, ini keroncong juga saya kira perlu. Kalau kita tahu banyak genre-genre yang sudah bermunculan di berbagai belahan Nusantara, boleh dibilang begitu ya, termasuk yang di-upload Mas Maulid tadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita tergantung pada pemerintah, oke lah, pemerintah memang harus punya tanggung jawab pada perkembangan kesenian daerah, terutama kesenian-kesenian milik bangsa ini, karena keroncongan milik bangsa. Memang dia harus, pemerintah harus tanggung jawab. Jadi pemerintah tidak boleh lepas tangan untuk mengurus ini. Tapi kita sendiri sebagai pelaku kesenian jangan sampai merasa tergantung. Tapi kita harus selalu berkreasi. Nah, hebatnya di sini, ini orang disupport biaya, orang disupport pemerintah, sponsor, tapi masih bisa eksis. Rakyatan tertatih-tatih kan gitu. Nah, sekarang adalah para pelaku kesenian keroncong ini bisa nggak melihat peluang-peluang pasar yang ada ini? Ya tentu, ini kan salah satu cara mensiasati dengan adanya kita live secara streaming ke seluruh ini kan mungkin dilihat. Teman saya Batam sudah kontak, sudah lihat ini. Yang di Batam misalnya, di Palembang pun juga sudah berkomen. Nah, seperti itu. Jadi saya kira dari kita lah yang mulai. Nah, apakah nantinya kita akan mencoba melihat itu sebagai pasar atau membangunkan komunitas ini lebih eksis lagi, atau kita mengalami suatu stagnasi atau kemandekan kreativitas. Nah, di situ. Nah, maka sebuah wadah komunitas semacam warung keroncong mungkin perlu mensupport. Nah,
dalam mungkin pas diskusi-diskusi, pertemuan, musyawarah, nah memberikan masukan, memberikan ide-ide, termasuk forum semacam ini. Nah itu. Nah syukur-syukur kita tidak perlu tergantung dengan apa pemerintah atau warung keroncong mungkin, tapi tetap bekerja sama itu indah ya. Misalnya Irama Baru ini bikin festival tingkat apa kecamatan misalnya, jalur duit Pak Camat misalnya 1 juta kanggo acara ini. Jadi sing melu lomba apa ono hadiah ya untuk mensupport itu. Satu memperkenalkan Irama Baru, juga supaya gairah itu tumbuh karena ada diiming-imingi atau dirangsang dengan hadiah itu tadi. Nah seperti itu. Jadi panjenengan dekat-dekatlah atau pintar-pintar menjalin komunikasi dengan Pak Camat. Coba Pak Lurah toh, Pak Lurah ini kurang kuat ya. Nah misalnya begitu. Tambahin Mas. Mas selana kowe protes. Entar iki bebas kok. Ora usah diwedi mungkin. Gitu loh. Musiknya kok Monggo musik saya. Musik saya yo. Bengawan Solo. Di bawah bulan purnama. agak menarik nih kan. Ini misalkan kowe ngadakan panggung raya atau misalkan kelompok mana pun mengadakan acara, kalau mau ngundang misalkan salah satu grup yang ada di warung keroncong untuk bisa ngisi, syaratnya apa aja? Oh, biasanya ya kalau kebetulan ini kan udah ada Mas Gun, Irama Baru, kowe udah kenal, bisa aja langsung masuk bisa. Tapi kalaupun belum tahu, harusnya mesti apa
keroncong apa ya bisa kita nanti arahkan. Kontaknya kemana gitu, ada kayak Ada Facebook atau apa gitu. ada warung keroncong. Warung keroncong Semarang. Iya, warung keroncong Semarang. Iya. Dan Ini jadi rekomendasi buat koin. ya, ya diharapkan itu kembali lagi. Oh itu kan ya komunitas istilahnya untuk apa? Untuk mewakili masyarakat. Ya. Dari kita sudah mengupayakan piye ben musik ini bisa dilestarikan, kita kembalikan lagi ke masyarakat, kembali lagi ke masyarakat dimanapun juga. Memang masyarakatnya belum menghendaki ya bagaimanapun kita istilahnya mengiklankan seperti apa ya akhirnya ya sia-sia lah. Ya. Karena itu mohon dukungan lah untuk masyarakat supaya untuk musik keroncong ini bisa ikut eksis. Ya. Warung keroncong dan teman-teman keroncong itu mulai 2008 sampai sekarang eksis tanpa dukungan apa-apa. Ya, bahkan mandiri, iuran dari kita untuk kita, ya ini sudah perjuangan luar biasa, harusnya diapresiasi. Tapi apresiasinya kadang ya mau sederhana, cuma apresiasi ting tong, teng tong, teng. Apa jalan itu? Nah, itu sudah merupakan mereka menganggap bahwa ini sudah katakanlah mengkuliri budaya, cuma hanya teng tong, teng teng teng. Kereta siap berangkat. Nah, ini yang jelas saja nih supaya kalau nanggap apa irama baru. Ya. Itu untuk tetangga mungkin berapa? Untuk keluar kampung mungkin berapa? Berani ngomong gitu nggak? Ya, berani aja nggak Jadi caranya gimana caranya supaya lebih jelas lagi? Untuk irama baru sendiri kita ndelok-ndelok senangga Pak. Kanca dhewe rak bayaran. Fleksibel ya. Yang dimaksud transport itu tadi ya? Kebetulan untuk irama baru kita juga sudah beberapa kali tampil di pesta rakyat di IYS. Kita sudah beberapa kali tampil di sana. Power. Tapi nganu ya nggak sempat ngobrol dengan saya. Belum sempat. Cuman saya Padahal saya komandannya loh. Kan perantaranya, ngobrolnya kenalnya kan dengan perantara. Sekarang langsung ya tanpa perantara. langsung aja. Nomor kontaknya. Nomor kontak Mas. Nomor kontak di syuting itu. Untuk nomor kontak irama baru sendiri yaitu 085 101 55 3732. Ya, nanti kalau mau nanggap silahkan. Diulang lagi biar agak pelan. Oh ya, 085 101 55 3732. Silahkan mau kalau mau hajat nanggap irama baru. Sip. Mantap. Monggo Mas Kelana. Satu puisi terakhir nih kan. Lo enggak terakhir toh. Puisinya terakhir kali. Fokusnya terakhir. Monggo silakan diiringi kalau ini. Rembulan merah. Rembulan merah dari kota-kota gelap mengkocok jatuh imperialis dungu mengantar tinju ke kaki batu. Berdiri di sini bersama berani melecut diri jadi bulu besi, sadar sekali sedar sampai hati. Rembulan merah dari desa-desa biru mengganyang kafir feodal untuk laut memberi terang pada sembilu.
barisan api. Tanah bengkok dirampas gergaji. Berdiri kami, berdiri mencari. Perempuan merah dari pantai api menyibak lepas sampai tunas segala kelabu hingga ajal menyekal wajahku. Samese ya guyu saja arep mundur lagu. Cing. Selamat malam. Oke, baik kawan-kawan semua, kawan-kawan semua yang saat ini sedang mengikuti diskusi wawancara Sapa Kue yang kelima. Sudah 1 jam berlalu kita diskusi tanpa terasa ya, ngobrol santai. Seperti biasanya, musik dan puisi tadi merupakan acara penutup pada diskusi kita kali ini. Jangan lupa kawan-kawan, tadi sudah disampaikan bahwa Oka Irama Baru dan komunitas Warung Keroncong masih eksis hingga saat ini. Monggo. Kelompok manapun yang ingin mengundang, silakan kontak nomor kontak yang tadi sudah disebutkan tadi oleh pimpinan Irama Baru, ataupun bisa langsung ke sekretariat. Akhir kata, monggo kita semua salam Keroncong. Iya, 1, 2, 3. Salam Keroncong. Salam budaya, salam sastra, salam kebebasan. Selamat malam.